Nah ini 2 MOSFET udah langsung short lagi 150 volt ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah menunjukkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat PLTS beserta dengan harganya. Nah kali ini saya akan tunjukkan ke rekan-rekan alat apa yang sering rusak dalam pembuatan PLTS. Jadi sebenarnya PLTS itu salah satu komponen utama yang diperlukan adalah inverter ya. Nah kalau rekan-rekan sudah menggunakan inverter yang seperti ini itu sudah bagus, yang sudah low frekuensi tipe rakitan seperti ini sudah aman. Nah buat rekan-rekan dengan PLTS budget minimalis itu biasanya menggunakan inverter jenis high frekuensi ya. Nah inverter itulah yang sering kali ditemukan rusak dalam proses pembuatan PLTS. Jadi sebagai contoh di sini saya ada 3 sudah ya. Ini inverter high frekuensi merek Tahware 12 volt. Ini sudah rusak. Kemudian ada juga merek Sunyima. Ini 1600 watt 24 volt. Ini juga rusak. Dan yang terakhir ini belum lama juga, ini inverter 2000 watt merek Tahware, ini juga rusak. Nah buat rekan-rekan pembuat PLTS tentunya kalau harus berkali-kali ganti inverter memakan biaya yang lumayan ya. Jadi kali ini saya akan coba memperbaiki inverter ini. Saya akan ngikutin cara-cara yang sudah dibuat oleh konten kreator sebelumnya, bagaimana cara memperbaiki inverter ini dengan panduan dari konten mereka. Nah, apakah cara ini berhasil? Kita ikuti video ini sampai selesai. Jadi ini sudah saya lepas semua MOSFET-nya. Saya akan coba hidupkan dan tidak ada indikasi volt ya. Jadi semuanya terlihat normal. Cuma untuk memastikannya saya akan ukur dulu arus di sini. Jadi normalnya itu arus di sini itu sekitar 5 volt ya untuk mengangkat MOSFET. Nah, saya akan menggunakan multilever digital saya arahkan ke 20 volt. Hanya terbaca 3,95. Kemudian sebelum resistor 4,7. Jadi harusnya arus yang masuk ke sini normal, cuma dari resistornya mungkin ada short atau gimana, nanti kita akan ukur dulu. Sebelahnya hanya 3,9. Oh, oke, naik turun juga ini. Oke, nanti kita ukur juga resistornya. Nah, ini malah nggak nyampe 4 volt, hanya 3, sebelahnya sama, nggak nyampe 4 volt. Dan ini malah cuma 2, naik turun ini. Bisa 4,6 juga ini ya. Nanti kita ukur resistornya deh. Oke, jadi normalnya itu harusnya sekitar 4,7 sampai 4,6 volt ya di sini. Cuma ini malah cenderung kurang. Satu ini normal ya. Yang lain sih tidak ada yang panas. Oke, jadi saya akan cek resistornya. Nah, hasil pengukuran ternyata voltasenya kurang ya. Dikhawatirkan sudah ada yang short, jadi saya akan matikan dulu. Kalau driver EGS-nya aja menyala, ini ada harapan bisa hidup lagi ya. Saya akan cek dulu resistornya, jadi saya matikan dulu. Bisa lepas konslet. Oke, jadi untuk mengukur resistornya saya akan pakai skala 2 kilo ya. Normalnya resistor itu ini itu sekitar 10 ohm saja. Harusnya pakai skala 200. Cuma
karena tadi hambatannya lumayan besar, sepertinya karena arusnya turunnya kecil banget. Jadi saya akan pakai skala 2 kilo saja. Saya akan ukur resistornya. Wah, ini lumayan gede, terbaca 540-an. Sebelahnya 270-an. Kita lanjut. Wah, ini malah 700. Ini 500-an juga. Ini 500-an. Wah, ini 700 juga ini. Oke, jadi saya akan coba ganti dulu resistornya. Mudah-mudahan nanti kalau diganti arusnya bisa stabil ya. Saya akan tunjukkan ke rekan-rekan resistornya itu pakainya R0 ya. Zoom dikit. 10 R0 itu artinya cuma 10 ohm. Jadi saya akan pesankan dulu barangnya. Nanti kalau sudah datang saya akan ganti resistor ini. Oke, jadi ini saya sudah pesankan dan sudah datang barangnya. Nah, seperti ini ya, jadi 10 R0. Saya akan coba ganti dulu. Nanti kalau sudah saya ganti akan saya ukur kembali apakah arusnya bisa naik di kisaran 4,6 sampai 4,7 volt. Oh ya, sebelumnya akan saya ukur dulu apakah resistor tadi benar nilainya 10 ohm ya. Oke, jadi emang benar ini nilainya 10 ohm. Oke, jadi saya akan coba ganti dulu. Saya sebenarnya belum pernah mengganti komponen SMD. Saya akan coba dulu apakah bisa dengan solder ini. Sekarang sudah saya ganti semua resistornya. Saya akan coba ukur lagi berapa arus yang masuk di gate MOSFET-nya ya. Sudah saya nyalakan. Saya akan ukur lagi. Nah, ini sudah bagus ya. Sudah 4,67, 4,68, 68. Oke, jadi semuanya sudah di sekitar 4,68 volt. Oke, jadi saya tinggal coba pasang MOSFET-nya. Mudah-mudahan setelah dipasang tidak ada kendala ya. Oke, jadi sekarang sudah saya pasang MOSFET-nya 2 dulu ya. Saya akan tes apakah di step satunya sudah berfungsi atau belum. Bisa pasang 2 MOSFET dulu buat ngetes. Ini saya balik dulu. Saya akan coba nyalakan. Saya agak takut ini masih. Oke, bismillah sajalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terlihat sudah menyala dan lampu tidak ada yang full. Saya akan ukur di tegangan tingginya ya, di sini ya, stek satunya. Wah, ini sudah ada tegangan ini, sekitar 800 volt, ini lumayan tinggi ini ya. Oke, jadi stek satunya sudah ada tegangannya. Sekitar 800 volt. Oke, kemudian saya akan coba ukur di jalur MOSFET-nya yang tegangan tinggi ya. Ini saya akan pakai skala 20 volt saja.
Kemudian ini yang negatif ke sini, ini kabelnya memang saya balik ya. Saya tunjukkan. Sudah ada tegangan 9. Oke, ada tegangan lah 5, 5, dan 3, jadi ini sepertinya sudah normal ya sepertinya. Jadi saya harus pasang lagi semua MOSFET-nya, kemudian nanti kita tes ulang. Oke, jadi ini saya hanya pasang 4 MOSFET saja, karena ternyata 2 MOSFET lagi saya cek jebol juga ini ya. Jadi saya akan coba dengan 4 MOSFET di tegangan stack satunya dan 4 di tegangan tingginya. Saya akan coba nyalakan. Saya bismillah saja lah, nggak ngeri masih. Tinggal saya nyalakan saklarnya, tapi saya takut banget ini sebenarnya. Karena saya juga nggak tahu nih bisa nggak pakai 4 MOSFET. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya sih tidak ada yang terbakar, tidak ada bau gosong dan terlihat menyala. Cuma untuk memastikan saya akan ukur arusnya, apakah keluar arus di sini. Keluar tapi hanya 150 volt ya, kecil banget ini. ...142 volt, mungkin saya telan di sini ya, harus di setel ulang ini. Kecil banget ini. Oke, nggak apa, saya akan setel dulu. MOSFET tidak ada yang panas. Nyetrum ya. Jadi setelah tadi sempat bisa, dan setelah saya matikan, ternyata saya nyalakan lagi, itu MOSFET-nya langsung short ya. Jadi kalau saya tunjukkan ke rekan-rekan, nah ini 2 MOSFET udah langsung short lagi. Jadi kalau seperti ini kemungkinan memang kualitas MOSFET-nya yang jelek ya. Jadi saya akan pesankan lagi MOSFET yang agak bagus. Memang saat ini saya agak sulit sebenarnya cari MOSFET yang asli ya, karena semuanya ngakunya asli. Cuma nggak apa, saya akan coba-coba cari lagi, siapa tahu dapat MOSFET yang beneran asli. Ini mungkin perbaikan untuk saat ini sampai sekian dulu ya, sampai di sini. Ya jelas kita sudah ketemu, dimana tadi ada beberapa resistor di sini. Ini yang sudah saya ganti, ada 6 yang nilainya sudah turun. Jadi tadi voltasenya jadi yang nyampe ke sini tidak sampai 4,6 volt. Dan sekarang sudah saya ganti dan sudah normal. Dan tadi pun juga sebenarnya sudah sempat nyala. Karena emang MOSFET-nya jelek, jadi dia dimatikan, dinyalain lagi sudah rusak lagi. Jadi mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.